Salam jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini mau mengungkapkan tentang keraguan atas Al-Quran sebagai wahyu Allah. Ini merupakan kajian logis. Baik, kita ketahui bahwa umat Islam meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu Allah. Ya, jadi sumbernya adalah Allah. Allah berbicara kepada Muhammad. Lalu apa yang dikatakan Allah itu dicatat dan jadilah kitab Al-Quran. Sehingga apa yang tertulis di dalam kitab Al-Quran diyakini sebagai kata-kata Allah. Nah, sekarang kita uji. Kita tahu, ya, agama apapun pasti percaya bahwa Allah itu maha benar dan maha mengetahui. Termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diyakini sebagai maha benar dan maha mengetahui. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang memuat frasa maha mengetahui. Ya. Nah, dalam surah Ali Imran dikatakan bahwa Allah mengetahui apa yang terjadi di bumi dan di langit. Karena dia maha tahu. Nah, ini merupakan esensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewahyukan Al-Quran. Nah, jika Allah itu maha benar dan maha mengetahui, maka logikanya Al-Quran, ya, Al-Quran itu haruslah benar dan jelas. Karena apa? Karena sumbernya maha benar dan maha mengetahui. Nah, pertanyaan sekarang, adakah ya kebenaran dan kejelasan dalam Al-Quran? Mungkin ada. Tetapi jika dalam Al-Quran itu ada yang tidak benar, ada yang tidak jelas, ini menjadi tanda tanya besar. Faktanya adalah demikian. Nah, kita akan menampilkan cukup 5 poin saja untuk mengungkapkan keraguan tersebut. Yang pertama, ayat-ayat geosentris. Ya. Jadi, dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an itu dikatakan bahwa matahari beredar pada orbitnya. Ya. Peredaran matahari pada orbitnya ini mengakibatkan munculnya fenomena siang dan malam. Ini merupakan kata-kata Allah. Setidaknya ada 9 ayat yang menegaskan hal ini. Akan tetapi, fakta pengetahuan ya, yang ada sekarang itu adalah bumi beredar pada orbitnya. Jadi, pengetahuan sekarang tidak lagi mengakui geosentris, tetapi heliosentris. Dengan demikian, Al-Quran salah. Yang kedua, ayat-ayat jadinya manusia. Ada banyak ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana proses jadinya manusia. Intinya, dikatakan bahwa manusia itu tercipta dari percampuran air atau air mani, tanah, darah, segumpal daging, lalu dimasukkan dalam rahim. Ini kata-kata Allah yang maha benar, maha mengetahui. Faktanya, ya, bahwa manusia itu terjadi hasil pertemuan dari sel sperma dan ovum. Beda air mani dengan sperma. Air mani bukanlah sperma. Sperma bukanlah air mani. Sperma
ada di dalam air mani. Tetapi air mani tidak ada di dalam sperma. Yang menyebabkan pembuahan adalah sperma, bukan air mani. Jika benar Allah itu maha mengetahui, seharusnya Allah bisa membedakan antara air mani dan sperma. Ini bukti bahwa Allah keliru, Al-Quran salah. Yang ketiga, ayat kematian Yesus. Al-Quran mengatakan Yesus tidak mati di kayu salib. Tetapi fakta sejarah dunia dan fakta iman orang Kristiani, Yesus mati di kayu salib. Sekali lagi, Al-Quran salah. Berikut, ayat asal turunnya hujan. Kalau kita membaca kitab Al-Quran, kita menemukan ada 5 ayat yang menyatakan hujan turun dari langit. Ya. Tetapi ada 2 ayat yang mengatakan Al-Quran hujan turun dari awan. Keduanya bersumber dari Allah. Ini mau menunjukkan Allah bertentangan dengan dirinya sendiri. Mana yang benar? Tidak jelas. Ya. Poin kelima, ayat mutasabihat. Ayat mutasabihat ini dimaknai adalah ayat yang pengertiannya itu tidak bisa dipahami oleh manusia. Hanya Allah yang tahu. Lantas, mengapa Allah menurunkan ayat mutasabihat kepada manusia jika ayat itu hanya dirinya saja yang tahu? Untuk apa dia wahyukan itu? Nah, dari ulasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Quran bukanlah wahyu Allah. Ini berangkat dari esensi Allah yang maha benar dan maha tahu. Karena terbukti Al-Quran salah, Al-Quran tidak jelas. Jika dikatakan Al-Quran itu merupakan wahyu Allah, pernyataan ini mengandung konsekuensi. Ya, konsekuensinya apa? Itu berarti Allah itu pembohong, Allah kurang kerjaan. Ya. Nah, jika Al-Quran bukan wahyu Allah, lantas Al-Quran itu ciptaan siapa? Ya. Sudah sejak zaman Muhammad di Mekah, sudah ada pernyataan bahwa Al-Quran itu merupakan rekayasa Muhammad. Demikianlah studi kita tentang keraguan atas Al-Quran. Sekian dan terima kasih.